Oke guys, masih bersama Burung Kicau TV, ketemu dengan ownernya Sobat DF, Pak Andika. Saya pengen tanya sedikit dengan kesibukan atau keseharian Pak Andika ini, kegiatannya apa aja sih Pak? Sampai sesibuk ini, jadi harus keluar kota ke sana ke sini gitu Pak. Iya. Jadi sebetulnya stay saya kerjanya di Jakarta. Jakarta ya Pak. Di salah satu institusi pemerintah. Mungkin saya tidak bisa sebutkan. Siap. Cuman kalau bicara Sobat DF, ini 9 tahun yang lalu saya membentuk, tapi rekan-rekan yang ada di Cipinang waktu itu. Karena kita ada pembinaan anak-anak warga narapidana itu untuk breeding. Ya. Jadi yang dulunya merampok, narkoba, kemudian apalah sebagainya, itu tentang kejahatan-kejahatan masyarakat itu kita ajak untuk breeding. Ya karena panggilan sosial, tidak ada dana dari pemerintah, tapi pribadi. Pribadi. 1000% pribadi, termasuk di Medaeng, Surabaya, Sidoarjo sama di Malang. Nah setelah itu begitu mereka keluar, mereka mencari saya. Akhirnya terkumpullah menjadi salah satu komunitas Kicomania Sobat DF. Iya. Nah sekarang sudah 9 provinsi kita. Kalau dulu awalnya warga binaan, kalau sekarang sudah campur aduk. Ada jaksa, ada polisi, ada hakim, ada sebagainya lah. Ngumpul semua. Nah, kalau setiap hari malam minggu itu ada namanya ngaji Pancasila. Karena kita kan lintas agama. Iya. Jadi ada yang agama Hindu, agama Buddha, agama Islam, ada Kristen, Katolik dan sebagainya. Semua disatukan jadi satu. Itu kita bicara tentang kemanusiaan, bicara tentang hal-hal baik lah. Cuman itu. Nah, kesini ini mulai berkembang. Sobat DF itu ada yang dari UMKM itu terkait dengan membuat kok, starter kok. Judul namanya Lintang Sobat DF itu, kok di pasaran banyak. Itu juga dari rekan-rekan yang secara hidupnya kurang beruntung. Iya. Itu kita ada di Wagir, di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Ada ibu-ibu yang kita bina untuk membuat salkok, ada yang bagian ngebor, ada yang buat bulunya kita impor dari Cina. Terus kemudian ada yang musik, anak ngamen itu namanya Sobat DF Akustik. Oh gitu ya. Nah, termasuk ada salah satu vokalisnya kita kemarin masuk runner up di salah satu stasiun TV, dia juara 3. Berarti dikembangkan semua ini ya Pak ya? Iya, karena saya sendiri kan merangkul semua. Ada banyak ini ya. Ya saya musik ya suka. Iya. Apalagi main bola dulu juga. Mantan pemain bola juga dulu dengan Petrokimia. Dengan saudara-saudara yang dari Arema, di Persema, di Persija, saya juga sangat dekat. Dan akhirnya kesini malah saya kumpulkan mantan-mantan pemain itu, legend-legend, ada Pak Siswantoro, Abah Kuncoro, Majidi Thomas, Claudio De Jesus, Gomez de Oliveira, Carlos de Melo, kemudian Jimmy Rojas, kemudian banyaklah beberapa pemain-pemain asing, kemudian siapa? Gaston Castanyo, karena dia di Bali. Malah juga kita masih sering, kemudian Komang Atiane yang dari Bali. Jadi teman-teman mantan-mantan ini kita kumpulkan. Sebelum pandemi, kemudian pandemi terjadi, kita ada beberapa laga amal dengan Persebaya, dengan Jackson Tiago, dengan Yusuf Ekodono, dengan Nanang Ma'ruf. Kita bisa ketemu, padahal yang saya bawa adalah mantan-mantan pemain Arema. Jadi sudah tidak bicara rasis, tidak bicara ini, yang ada bahwa kita orang Indonesia, ini hal kemanusiaan untuk COVID, kita mencari sumbangan donatur dari rekan-rekan penonton. Itu rame Mas, rame. Padahal COVID itu rame juga. Wah berarti kalau disimak dari awal sampai akhir itu ceritanya panjang ya Pak? Panjang. Dengan pengalaman yang sangat luas, dengan menyatukan istilahnya sebuah komunitas. Dari mulai yang kecil sampai yang besar, sampai bisa menjadi tingkat terkenal yang tertinggi Pak. Sampai dengan bisa menjadi event organizer juga di perlombaan burung besar, mengikuti satu organisasi BNR Indonesia ya. Selain itu Pak, kalau sepengalaman jenengan untuk masalah burung ini, selain breeding apalagi Pak? Mungkin di pelestari atau konservasi? Kemarin ada konservasi, ada undangan kita dari Taman Safari Indonesia, Pak Tony Sumampo, mengundang kita dari BNR Indonesia untuk bertanya tentang bagaimana sejauh mana rasa simpati, empati terhadap pembalakan burung di hutan ini. Gitu. Iya. Nah, kebetulan
kemarin yang menghadiri ada dari Menteri Koperasi, dari Kementerian Kehutanan, dan dari Gubernur ya, dan sebagainya dari masyarakat sekitar sana dan warga yang suka memberikan breeding dan sebagainya. Itu saya sampaikan sebetulnya pembalakan burung di hutan itu bukan para kicomania. Oh gitu. Karena berangkatnya burung-burung yang dari hutan itu tidak bisa langsung kita gantangkan. Kalau di BNR loh ya, BNR loh ya, karena ada persyaratan burung itu harus memiliki ring di kakinya. Oh gitu ya. Kalau bicara ring berarti burung ini adalah hasil daripada breeding. Breeding ya. Breeding. Yang kedua, setahu saya sebagai pelaku kicomania, di samping saya penasihat BNR saya kan juga kicomania. Saya juga ikut lomba di Piala Raja, ikut di pialanya Mas Priyo, juga ikut di Pak Sofian Juandi, saya juga ikut di Haji Ebot, saya juga ikut, semuanya saya ikut. Lintas EO ya Pak? Lintas EO saya ikut. Saling silaturahmi. Ya, silaturahim lah. Nah, burung-burung kita kan semuanya hasilnya kan tidak murni itu dari Medan. Ada yang Medan kita breeding dengan nias, bisa kita kawinkan dengan nias kan gitu. Ada yang kacer yang Bogor, kita kawinkan kacer dari Malang misalkan, Raja Hitam, Raja Putih atau dari Palembang dan sebagainya. Intinya adalah bahwa burung ini bukan pure dari hutan, tapi adalah burung yang kita lombakan adalah hasil dari konservasi. Hasil dari konservasi dan pelestari sendiri ya Pak? Pelestari sendiri. Ya. Iya, nyatanya kan kemarin kita diminta untuk yang Permen 20, kira-kira 4 tahun yang lalu ketika Kementerian Kehutanan mengeluarkan Permen 20. Saya sama Bang Boy sama Haji Ebot ada yang namanya kita bersatu untuk melakukan gugatan terhadap Kementerian Kehutanan. Saya bukan menggerakkan masyarakat ya, tapi yang melakukan gugatan, saya juga ikut demo. Sama salah satu ada bintang 1. Ikut demo di depan Kementerian Kehutanan, kita juga diterima dengan baik dan akhirnya itu dibatalkan. Kalau nggak salah 4 tahun yang lalu Pak ya? 4 tahun yang lalu. 2018. Tapi untuk di MK saya yang melakukan uji akademik dan uji yuridis, tinjauan akademis dan tinjauan yuridis terkait dengan aturan Permen 20 itu. Yang saya pertanyakan adalah di mana survei tentang burung murai, Pak? Murai kan waktu itu kan murai batu, jalak suren dan anis kembang. Ya. Nah, sedangkan burung-burung 3 burung ini burung yang sangat mudah untuk di breeding. Ya, yang gampang diternak lah. Gampang diternak. Nah, kemarin saya pertanyakan waktu saya sambutan di Taman Safari, apakah benar ada jaminan ketika burung ini kita lepaskan semua di hutan mereka bisa hidup? Apakah ada makanan yang makanan buat mereka ya, burung-burung ini ya? Sedangkan pembalakan hutan, pembalakan hutan yang dibuat, ya saya tidak menyebut apalah itu, sama-sama tahu ya. Itu kan saya yakin sudah nggak ada. Sama halnya juga dari kementerian itu kalau bicara murai batu, Medan ya surveinya di mana? Di Gunung Medan atau di Gunung Bogor atau yang mana kan? Ini perlu kita pertanyakan juga. Kita pertanyakan juga karena yang lebih penting adalah terjadinya kerjasama antar masing-masing lini ini untuk membangun bersama-sama. Tidak cukup untuk dari kicomania saja saya bilang. Karena di kicomania ini ketika ini dilarang dan sebagainya nanti dampaknya pada sebuah ekonomi kerakyatan. Hasil rekan-rekan dari AFAD, perputaran uang di burung dalam 1 tahun itu 1,9 triliun. Itu juga disampaikan oleh RI1 pada saat di istana. Saya juga terlibat jadi panitia di istana Bogor untuk mengadakan Jokowi Cup 1. Itu juga sama. Jadi dari AFAD itu ada survei dalam 1.000 rumah dan 600 rumah itu pasti memiliki peliharaan burung. Bukan ini menjadi kicomania, tidak. Minimal ingin menghadirkan sebuah romantisme suasana desa. Bahasa saya romantisme suasana desa. Enak ini Pak. Nah, ngobrol asik tapi ilmunya banyak Pak. Saya perlu belajar banyak ini. Jadi tangi turu, rungono soromano itu kan sebut. Ada juga yang punya keyakinan begini, ada satu hadis di dalam Islam itu ketika hewan yang berkaki 2 mereka berbunyi belum pada waktunya berarti ada malaikat rahmat yang hadir. Nah, intinya ketika mereka bekerja, mereka berharap ada doa dari yang bukan dari keluarga, dari hewan peliharaan mereka. Yang namanya hewan jenengan kicomania. Pasti saya burung itu juga membalas budi kan. Kita rawat dengan pemiliknya ya. Chemistry, ada intuisi yang sama. Ketika kita kasih makan, kita malam sebelum bertanding besok kita ajak ngobrol kan, gendeng. Jadi menang mereka tahu ternyata. Mereka tahu cara membalas budi itu ternyata tahu mereka burung itu. Disambati lah. Nah, yang ketiga,
Kenapa saya suka dengan burung? Hampir semua negara, 85% negara itu pasti lambangnya burung. Iya. Ya kan? Bahkan dewa-dewa tertinggi mereka pasti burung. Ya. Tapi satu-satunya prasasti yang menceritakan tentang burung abad sebelum 13 hanya di Indonesia. Garudea namanya. Garuda. Nah, Garudea. Garudea. Dalam bahasa Sanskerta, bahasa Dravida namanya Garudea. Yang di atas kepalanya ada Tirto Amerto Kamandalu. Air kehidupan. Enak sekali ini ngobrol. Banyak banget ya Prodi. Saya sekolah juga nih Pak. Jadi saya jadi banyak tahu gitu loh. Yang dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Winata. Karena lahirnya itu tidak dari hal yang sewajarnya, makanya bentuknya itu berbadan manusia, berwajah burung. Gitu. Ibunya namanya Winata, itu namanya Garudea. Garudea ya. Ya. Nah, kemudian ada sebuah cerita di dalam cerita legenda bahwa Garudea ini bahwa ada naga yang bernama Amru, mereka menculik ibunya. Menculik ibunya Garudea yang bernama Winata. Kemudian ada sebuah perjanjian antara Amru sang naga dengan Garudea. Ibumu akan saya lepaskan ketika kamu mampu mencuri air kehidupan yang ada di Betara Wisnu atau Dewa Wisnu. Karena Garudea ini punya kesaktian yang luar biasa. Dan satu-satunya hewan makhluk di dunia yang mampu mencuri Tirto Amerto Kamandalu. Air kehidupan yang ditaruh dalam bejana itu hanya Garudea. Akhirnya dia mencuri ke langit untuk mengambil air kehidupan itu. Setelah mencuri mengambil, ibunya dilepaskan, air itu tadi diberikan kepada Amru sang naga, tapi Amru dibunuh oleh Garudea. Nah, setelah itu berdua antara Winata dengan Garudea menghadap ke Wisnu dan menyampaikan semua cerita ini. Tapi Garudea meminta untuk Wisnu menghukum karena sudah mencuri. Menghukum karena mencuri. Ya. Karena Garudea punya prinsip ridho wa ridhoin. Ya. Seorang ibu adalah Tuhan yang nampak bagi saya. Makanya harus saya pertarungkan ya. Nah, karena apa namanya, Wisnu ini tahu kejadian itu, Wisnu tidak menghukum. Garudea ngotot, hukum saya. Akhirnya jadilah Garuda Wisnu Kencana. Jadi keren. Jadi kendaraan. Jadi Garuda tadi menjadi kendaraannya Dewa Wisnu. Nah, kalau di sini sekarang dikenal namanya Garuda Wisnu Kencana. Nah, itu diantaranya. Itu prasastinya ada di Kabupaten Malang, Kecamatan Tumpang, Desa Kidal. Itu ada satu-satunya prasasti. Di India ada tentang Garudea, menceritakan tentang pasukannya Sri Rama yang mencuri Sinta dan menyampaikan pada Anoman bahwa Sinta diculik oleh Rawana. Tapi prasasti tidak ada. Yang ada hanya di Indonesia. Karena Indonesia adalah negara filsafat dan nenek moyang bangsa-bangsa. Wah, ini bab lain nanti kita ceritakan. Wah, banyak banget sejarah ya. Cerita sama Pak Andika itu nggak ada habisnya. Kayaknya saya cuma nanya sedikit, jawabannya panjang, dijabarkan luas sekali. Jadi gini Mas, apapun yang saya lakukan di muka bumi ini sebetulnya hanya untuk investasi akhirat saja. Siap. Untuk investasi akhirat, untuk bekal saya hidup. Karena manusia hidup itu hanya membuat memori bagi orang lain, menurut saya. Iya. Terserah mereka, saudara saya, kawan saya, musuh saya pun atau apapun itu, mereka ketika saya meninggal, karena sebaik-baiknya perjalanan kan bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Allah. Ketika saya meninggal, orang-orang dekat saya ini dikasih sembah kertas untuk mereka menilai tentang diri saya. Jadi hidup kita itu hanya untuk memori orang lain, gitu saya bilang. Gitu. Dari cerita keseharian yang sangat sibuk bisa jadi cerita sejarah panjang ya Pak ya. Kenapa saya bisa melakukan hal semua ini? Karena semua saya jalankan dengan ikhlas dan suka dan bahagia itu. Jadi biasanya kalau di acara kayak gini yang tahun sebelumnya kita main bola dulu, yang kapan hari lawan Deltras Sidoarjo lawan Arema. Kebetulan saya di Arema Legend. Kita main bola, kemudian ada penghargaan yang diberikan kita dari Bung Tomo kepada para pemain bola, apresiasinya itu. Tapi karena ini sekarang stadion dipakai untuk rekan-rekan Popda ya, Popda Jawa Timur, akhirnya kita yang ngalah. Oh gitu. Jadi semua ya ada ceritanya lah, panjang ya Pak? Panjang ceritanya, panjang. Ya main bola pun juga sama. Kenapa saya kumpulkan itu cerita COVID, karena begitu mereka jadi pelatih dan berhenti, itu kan waktu itu banyak orang yang makan dan sebagainya kan agak ini ya. Nah, saya punya beberapa rezeki itu yang saya berikan. Kemudian setiap main bola kita ada yang kita titipkan untuk keluarga mereka di rumah. Itulah intinya. Pernah main di mana Pak? Semuanya di stadion seluruh Indonesia kita pernah main. Kita pernah main ada 4 orang dari
Barcelona, nanti tak tunjukkan nanti dokumentasi foto-fotonya di Stadion Samudra Kute waktu itu kita main di Bali. Di Bali ya Pak ya? Di Bali, di Samudra Kute. Itu dengan ya termasuk Teles, ada juga Jamie Rogers. Kemudian nanti ada beberapa fotonya, saya nggak begitu hafal nama-nama mereka. Cuman yang kayak Jack Santiago, direktur teknik dari Persisolo juga. Jadi hampir 45% dari kita pelatih di Indonesia. Coach Rahmat Darmawan, nanti bisa ditanyakan. Gomez de Oliveira. Sampai detik ini masih di grup, kita masih ada dengan mereka. Masih ada. Saya dengan Persija All Star, Persija Glory. Persija All Star itu ada Bang Kamarudin Betai, ada Asari Rangkuti, ada Patar Tambunan, Bang Patar, ya. Ada Bang Tony, ada Pak Jenal Jamba, ada ya banyak lah. Dengan kalau Persija Glory, Gendudoni, Widodo Ciputro. Nah, kalau dengan Petro, Suwandi AS itu sahabat saya dulu satu kamar tahun 96. Gitu. Ya secara Pak Andika juga pernah menjadi pemain sepak bola. Dulu main di mana Pak? Petro dulu. Di Petro ya, Petro Kimia. Petro Kimia dari SSB Dolok dulu. SSB Dolok Surabaya. Suwandi AS. Suwandi AS dulu pelatih Madura United, terus sekarang Bantul United. Oh, Bantul United Jogja Pak ya? Jogja. Berarti pengalamannya banyak sekali ya Pak Andika. Ya, tapi ternyata oleh Allah saya tidak di sana, tapi disuruh ke bidang yang lain. Mungkin jodohnya juga lain Pak. Jodohnya lain. Rezekinya juga padahal lain. Dulu saya melihat bola adalah melihat masa depan. Tapi kan dulu gaji bola tidak seperti sekarang ya. Iya. Ya kalau sekarang kan luar biasa, orang sudah bisa menjadi artis ya. Iya. Sekarang. Tapi rekan-rekan apa namanya? Rekan-rekan mantan-mantan pemain sama saya masih ingat semua. Hampir semua kayak kemarin. Ya walaupun beda generasi ya. Iya. Gaston Castagne itu beda generasi, dia masuk Indonesia tahun 2004. Tapi dia tahu saya. Iya. Nah, karena dulu saya dikenal nakal mainnya. Bukan. Kalau dengan Jamie Rogers sangat dekat dengan Jamie Rogers, dengan Coach Jack Santiago, dengan Coach Rahmat Darmawan, dengan semuanya lah dekat. Berarti sampai sekarang itu masih berhubungan, masih di Jakarta. Di Jakarta saya Jakarta 69 itu setiap hari Selasa malam dengan Coach Rocky Putirai, Ali Sindarto, kalau Senin Celebrity Sepsi sama DJ Abal sama itu ya teman-teman itu. Kadang kalau dari Persija All Star itu nggak tentu, kadang Sabtu, kadang Jumat. Kalau apa ya, pasti orang hidup itu ya punya visi dan misi sendiri Pak, untuk kita sendiri. Nah, jenengan bisa mengembangkan di sini itu untuk semua orang itu kira-kira seperti apa Pak? Dan ada pesan apa gitu untuk apa namanya istilahnya ya, yang pengalamannya belum seperti jenengan. Ini kalau saya, apa yang kita tanam itu pasti kita tuai. Jadi lek gak keping larani wong ya aja nglarani wong. Jadi kalau tidak ingin melukai sopo kang nandur juo kang bakal ciloko kan begitu ya. Kalau katanya zaman abad 13 dulu, sebelum bangsa lain tahu tentang demokrasi, kita kan sudah tahu sebelum abad 13. Padahal dunia itu tahu abad 18 tentang demokrasi. Kita sudah tahu abad 13 sebelum 13. Ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, digede tanpa aji. Sebetulnya ya filsafat seperti itu yang saya jalani. Iya. Jadi mendatangi lawan. Berarti memang apa ya, sudah ada tujuan tersendiri dalam hidup jenengan itu untuk berkembang sendiri dan mengembangkan orang banyak Pak ya. Nah, makanya kalau selama saya mampu dan ada nilai ibadah, semua apa yang saya lakukan ini harus ada nilai ibadah. Main lomba burung, nilai ibadahnya apa? Oh, ada ekonomi kerakyatan, ada saudara kita yang jualan kaos, ada jualan ternakan, pakan burung, sangkar dan sebagainya. Oh, saya mau. Begitu juga main bola, apa nilai ibadahnya? Oh, silaturahmi, kita bisa sehat, kita bisa bertemu, tertawa-tertawa, bisa bertemu atau sedikit banyak membantu teman-teman yang membutuhkan. Ya, kalau uang saya tidak punya karena saya bukan orang kaya, tapi mungkin tenaga atau pikiran saya mampu. Nah,
apa yang saya kerjakan harus ada nilai ibadahnya. Itu yang untuk bekal nantinya ya Pak. Nanti. Sama halnya ketika prinsip saya hidup tentang sholat atau tentang ibadah kepada Allah. Saya tidak pernah saya sholat, saya berharap tentang surga, bukan berharap itu. Atau takut akan neraka, tidak begitu. Tapi karena sebuah rasa cinta saya terhadap Allah yang menciptakan saya. Makanya saya disuruh apapun saya mau. Karena mau cinta itu kan ya kan ukuran nih. Iya. Katanya lagu kan tai kucing rasanya coklat dan cinta itu kan. Ya kan. Kalau saya boleh mengutip, nah ini. Tapi ini mengutip apa? Ebit GAD ya, Ebit GAD. Tapi ini kalau fals nggak usah diketawain ya. Siap. Kasih musik saya. Nanti tak kasih musik Pak. Pokoknya ngikut aja. Aku bertakbir bukan hanya karena takut akan azab nerakamu. Aku bertahmid bukan hanya karena ingin meregu nikmat surgamu. Aku bertakbir seluruh jiwa dan raga karena sungguh mendambakanmu, merindukanmu, mencintaimu, kekasihku. Kalau kekasih kita itu adalah Allah, kita merasa bahwa kita sudah diberikan hidup yang seperti ini nikmatnya, kita bisa bernafas, bisa berjalan sehat dan sebagainya, ya kita disuruh apapun pasti mau. Tanpa bukan karena ini kebutuhan pemerintah, bukan karena itu, tapi lebih karena sebuah rasa cinta. Kalau saya begitu. Ada lagu, ada arti, bisa meresapi, bisa mengungkapkan. Iya. Katanya siapa? Pak Ales Pak. Karena jenengan bisa meresapi lagunya, bisa tahu artinya. Enak kok Pak. Iya. Kapan-kapan nanti kita. Aku juga banyak Mas. Jadi ngarang-ngarang lagu. Oh gitu ya Pak. Ya. Jadi mengangkat beberapa ikon di daerah saya, tak angkat dari bentuk lagu. Hobinya banyak sekali berarti Pak Andika. Atau kisah hidup saya tulis dalam bentuk lagu. Almarhum Mas Didi Kempot itu pernah mau membeli lagu ya Pak. Jadi lagu ini hampir sama dengan apa Kertonyono Medho Janji, tapi mungkin beda nada. Berarti lagu itu jenengan buat karena jenengan punya sejarah itu. Ada sejarah itu. Ada sejarahnya Pak. Ada sejarah itu. Jadi namanya Memori Indro Kilo. Memori Indro Kilo. Nggak ada. Sampai saya tuh ada beberapa pengamen nyanyi, kemudian tak tanya, lagu ini lagu siapa? Lagu sampean katanya gitu loh. Masa aku? Iya, jadi teman-teman KPJ kan juga dekat sama saya. Kayak Mas Bongki, kemudian Rido, kemudian Pai, sangat dekat sama saya. Nyanyi berdua di rumahnya pun sering saya, sama Pai, sama TG, Stephen Kokonatris. Nah itu sangat dekat. Mereka ini, makanya kalau ada acara nggak mau pasti saya yang disuruh naik, padahal ngomong aja saya fals apalagi nyanyi. Tapi pengalaman yang sangat berharga saya ketemu dengan Pak Andika sore ini ya Pak ya. Jadi emang banyak pengalamannya, saya masih banyak belajar, saya masih muda. Bolehlah nanti kalau saya main lagi ke rumah. Gitu memang untuk belajar Mas. Saya pengen main ke rumah, mungkin nanti kita ngulik lagi lebih dalam Pak Andika ini. Pokoknya apa ya, Pak Andika ini bisa menjadi guru besar saya nanti. Jadi ada sebuah, ini yang mungkin sampean semua tidak menyadari, baik dari kru, kameramen dan jenengan sebagai host, tentang Buru Kicau. Gimana itu Pak? Ada lagi gini, Pak ini. Jenengan hanya ingin mengaktualisasikan diri dalam bentuk fiksi maya, kamera dan sebagainya. Yang kedua, secara tidak munafik, ada subscribe atau keuntungan yang akan diberikan sebagai uang lelah. Tapi ada sebuah hal yang sangat mulia yang jenengan tidak sadari. Apa itu Pak? Nah, secara tidak sadar, apa yang saya lakukan ini sebetulnya untuk menjadi proses pembelajaran bagi masyarakat yang awam. Mengedukasi Pak ya. Pertama mengedukasi. Yang kedua, salah satu bentuk membantu sebuah terciptanya ekonomi bagi masyarakat Kicomania. Apa yang saya lakukan ini? Karena menyalurkan banyak berita Pak ya. Itu pertama. Yang kedua, tentang sangat inspiratif menurut saya. Nah sekarang pesan saya, jenengan sebagai orang muda, sebagai orang yang terlahir dari republik yang luar biasa ini, negeri filsafat kalau saya bilang. Kenapa saya bilang negeri filsafat? Ketika negara bangsa lain memerdekakan bangsanya, teriakan kemerdekaan, Indonesia tidak. Hanya membaca saja yang diberi judul proklamasi. Dunia tahu tentang Indonesia.
Bukan teriak merdeka, tidak, tapi hanya membaca saja. Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan itu hanya itu. Itu dunia tahu tentang kemerdekaan Indonesia. Berarti negeri ini adalah negeri filsafat. Yang ketiga, kenapa ya kerajaan-kerajaan itu dihancurkan? Karena di sana adalah sumber-sumber filsafat. Yang tadi saya sampaikan, menurut tanpa bolo, menang tanpa ngasal, di tanpa haji, ya. Apa sepi ing pameh, rame gawe, nerimo ing pandum. Kemudian ada lagi beberapa filsafat ing ngasus tulodo ing madya mangun kalsatu turian. Nah, itu kan sebuah kisi yang sangat lokal wisdom yang sangat mulia sekali. Makanya karena itu sumber sebuah keilmuan, makanya itu yang dihancurkan oleh bangsa luar waktu itu. Oh, gitu. Tapi perlu diingat bahwa Indonesia ini adalah nenek moyang bangsa-bangsa. Karena dari beberapa tulisan yang dibuat oleh Plato 2500 tahun silam bahwa dia tentang Atlantik. Atlantik itu bukan di Gunung Es, tapi ya menurut saya di Indonesia sesuai dengan buku yang ditulis oleh Olesius Santos itu. Oh, gitu, Pak. Saya tidak pernah membaca, Mas. Mek delok tok. Sing tak delok gambare sing paling seneng. Jadi itu, jadi sampean ya diberi rezeki oleh sesama manusia, Iya. tapi yang sampean tidak pernah tahu bahwa apa yang sampean kerjakan ini ada sebuah nilai ibadah dan luar biasa untuk masyarakat kita. Itu ya. Oke, siap. Mungkin nanti lain waktu kita ngobrol lebih panjang lagi. Insyaallah. Kalau Pak Andika ada waktu, saya pasti main silaturahmi ke diaman Pak Andika. Insyaallah. Kita sambung lagi ngobrolnya, mau sejarah, mau hobi, mau apapun. Pak Andika kayaknya punya semua. Sukses terus buat Pak Andika. Amin, Sampai ketemu lagi. Sehat terus Pak. Matur suwun, matur suwun. Burung Kita TV, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.